Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT menciptakan alam semesta ini dengan sebaik-baik ciptaannya. Dalam ciptaannya, Allah menciptakan berbagai macam bentuk dan jenis yang semuanya menunjukkan keesaannya. Ciptaan Allah yang paling besar dan agung dari segi bentuknya adalah Arsyur Rahman, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama. Arsy Allah tidak akan binasa, seperti halnya surga, neraka, qalam, kursi, dan lauh. Sifat arsy Allah tersebut menjadi pertanyaan yang menarik. Siapakah yang memikul arsy? Berapakah jumlah para pemikul tersebut? Di manakah arsy berada? Dan di mana arsy berada sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Serta apakah yang Allah tulis di atas arsy? Allah Ta'ala menyebut kata arsy dalam Al-Quran dalam berbagai surat yang berbeda. Salah satunya adalah firman Allah yang berbunyi, "Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim." Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Kata arsy bermakna tinggi, sedangkan secara istilah arsy diartikan sebagai istana atau singgasana. Rasulullah SAW telah menjelaskan secara rinci tentang bentuk dan luasnya arsy Allah. Sebagaimana disebutkan, jika langit dan bumi yang berlapis 7 dibandingkan dengan kursi Allah, maka langit dan bumi tersebut hanya seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Lebih jauh lagi, jika arsy Allah dibandingkan dengan kursinya, maka arsy diibaratkan seperti padang pasir dibandingkan dengan cincin. Hal ini dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari saat dia bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ayyuma unzila alaika a'zam?" Wahai Rasulullah, manakah yang paling besar di antara ayat yang diturunkan kepadamu? Maka beliau bersabda, ayat kursi. Kemudian beliau melanjutkan, Ya Aba Dzar, mas samawatu sab'u ma'al kursi illa ka halqatin mulqatin fi ardi falah, wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'alal halqah. Wahai Abu Dzar, tidaklah langit yang 7 dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti cincin yang dilemparkan ke tanah lapang. Dan arsy Allah jika dibandingkan dengan kursinya, maka seperti padang yang luas tersebut jika dibandingkan dengan cincin. Hadis ini menggambarkan seberapa luasnya arsy Allah. Tidak ada yang mengetahui luasnya kecuali Allah Ta'ala. Arsy Allah diibaratkan sebagai kubah alam semesta, menjadi atapnya serta atap surganya. Atap alam semesta ini tidak ada yang berada di atasnya selain Allah Ta'ala. Para pemikul arsy adalah para malaikat yang Allah berikan tugas untuk memikul arsy-Nya yang agung. Tidak diragukan bahwa mereka adalah malaikat terdekat di sisi Allah dan merupakan malaikat yang paling kuat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Udzina li an uhadditsa an malakin min hamalatil 'arsy, innama baina syahmati udhunihi ila 'atiqihi masiratu 700 'am." Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat pemikul arsy, yaitu jarak antara telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa para malaikat pemikul arsy ada 8. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah." Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka. Para ulama berbeda pendapat mengenai sifat dan bilangan 8 tersebut. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah 8 barisan malaikat. Ada yang mengatakan 8 malaikat. Ada yang mengatakan 8.000 malaikat. Dan ada yang mengatakan 8 bagian, di mana satu bagian dari mereka berjumlah sebanyak jumlahnya manusia dan jin. Mereka, para malaikat pemikul arsy, semuanya bertasbih meminta ampunan untuk orang-orang yang beriman. Allah SWT berfirman, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Allah menjadikan arsy memiliki kedudukan yang tinggi serta keagungan karena Dia bersemayam di atasnya. Allah Ta'ala berfirman, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Allah SWT beristiwa atau bersemayam, namun istiwanya merupakan istiwa yang pantas baginya sesuai dengan keagungannya dan tidak serupa dengan makhluknya. Kita tidak boleh memikirkan bagaimana Allah beristiwa, karena hal itu tidak dapat dicapai oleh akal pikiran kita dan karena Allah tidak menjelaskannya.
Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Imam Malik tentang bagaimana Allah beristiwa. Imam Malik menjawab bahwa makna istiwa sudah diketahui. Adapun bagaimana caranya tidak dapat dicapai oleh akal. Mengimaninya adalah perbuatan wajib. Dan bertanya tentang hal itu merupakan pertanyaan bid'ah. Imam Malik melihat bahwa pertanyaan tersebut akan menyeret kepada kesesatan. Lalu sang imam menyuruhnya untuk keluar dari majelisnya. Hal ini merupakan salah satu kecerdasan Imam Malik. Karena bagaimana mungkin akal manusia yang sangat terbatas dapat mengetahui bagaimana Allah beristiwa di atas arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling berat, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa doa beliau. Beliau juga mensifati kursi Allah yang meliputi langit dan bumi, sedangkan arsy lebih luas dari itu. Rasulullah SAW juga mensifati bahwa arsy memiliki tiang-tiang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, "An-nasu yus'aquna yawmal qiyamah. فأكون أول من أفيق فإذا آن بموسى آخذا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور." Sesungguhnya manusia akan pingsan pada hari kiamat. Ketika itu aku adalah orang pertama yang akan sadar. Ketika sadar, aku mendapati Musa sedang memegang salah satu tiang arsy. Aku pun tidak tahu apakah ia telah sadar sebelumku atau ia dibebaskan dari pingsan tersebut karena ia telah pingsan di Bukit Tur. Tentang kursi Allah, banyak orang menganggap bahwa kursi dan arsy adalah hal yang sama. Namun sebenarnya keduanya berbeda. Bahkan kursi dan arsy memiliki makna tersendiri. Di antara dalil yang membedakan keduanya adalah sabda Rasulullah SAW. "Baina sama'i dunya wallati taliha 500 'am, wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 'am, wa baina sama'i sabi'ati wal kursi 500 'am, wa baina al-kursi wal ma'i 500 'am, wal arsyu fawqal ma', wallahu fawqal arsy. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum." Jarak antara langit dunia dengan langit berikutnya adalah sejauh 500 tahun perjalanan, dan jarak antara masing-masing langit berjarak 500 tahun. Antara langit ketujuh dengan kursi berjarak 500 tahun, sedangkan jarak antara kursi dengan air berjarak 500 tahun. Arsy berada di atas air, dan Allah berada di atas arsy. Tidak ada sedikit pun dari perbuatan kalian yang tersembunyi baginya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kursi berada di atas air. Allah Ta'ala berfirman, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air. Letak arsy berada di tempat terdekat dengan Allah, dan arsy merupakan makhluk Allah yang tertinggi. Ia adalah atap surga yang memancarkan aliran sungai darinya. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa arsy berada di atas Firdaus, surga yang paling tinggi. Beliau bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah, wa fawqahu 'arsyur rahman, wa minhu tafajjara anharul jannah." Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya ia adalah tengah surga dan surga yang paling tinggi. Di atasnya adalah arsy Allah, darinya mengalir sungai-sungai surga. Dalam kisah tentang arsy, makhluk terbesar yang melebihi semua ciptaannya adalah terkait dengan wafatnya salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, "Ihtazzal arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'adz." Arsy Allah berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Imam Az-Zahabi menegaskan tentang guncangan arsy bahwasanya arsy adalah salah satu makhluk Allah dan dapat berguncang sesuai dengan kehendak Allah. Adapun tentang tulisan yang tertulis di atas arsy, hal itu merupakan ungkapan yang membahagiakan bagi semua orang yang beriman dan bertauhid, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalq, inna rahmati sabaqat ghadabi, fahuwa maktubun 'indahu fawqal arsy." Sesungguhnya Allah menulis suatu tulisan sebelum menciptakan ciptaannya, yaitu sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Dan kalimat tersebut tertulis di sisinya di atas arsy. Maha suci Allah dengan segala ciptaannya yang agung, dan betapa besar kasih sayangnya kepada makhluknya. Maha suci Allah yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.